Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 20 November 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan indekos di air besar Ambon. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Guys, depan Puskesmas Arbes. Kalau ada nomor pemadam hubungi dulu, Bos. Depan Puskesmas Arbes, pemadam. 2 unit rumah dan indekos di kawasan air besar Kota Ambon ludes dilalap si jago merah pada Sabtu 20 November 2021 siang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Edwin Patikawa, mengatakan kejadian terjadi pada pukul 1:30 siang hari dan menghanguskan 2 rumah dan indekos milik warga. Ia melanjutkan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah mendapat laporan warga. Dinas Pemadam Kebakaran sendiri membawa 5 unit mobil pemadam serta 1 unit mobil bantuan untuk memadamkan api. Patikawa menjelaskan api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah tim pemadam sampai di lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas itu. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga dan tim pemadam kebakaran sedang bahu-membahu membersihkan puing-puing sisa kebakaran tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, jadi kebakaran ini tadi terjadi sekitar pukul 13.30 ya. Sorry, saya meralat tadi yang tadi saya ada kasih keterangan itu. Benar itu 13.30. Kami baru terima laporan itu 13.30. Menurut info itu sekitar jam 1 siang atau jam 13. Tapi kami baru dengar informasi di pos itu setengah jam kemudian, jadi 13.30. Kita bergerak ke sini mengarahkan 5 unit mobil, 4 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil pendukung yang membantu untuk proses pemadaman. Kebakaran ini menghanguskan 2 unit rumah milik warga, rumah permanen ya, dan juga rumah ini sebagai tempat usaha sekalian juga sebagai tempat kos-kosan yang ada di sini. Kebetulan rumah yang satu ini ada hajatan juga nih yang mengalami kebakaran. Jadi perkiraan kami dengan saksi di lapangan terus pemilik rumah, kelihatannya ini arus pendek. Sekalipun itu belum bisa dipastikan ya. Perkiraannya itu, Pak. Ya, perkiraan itu arus pendek berbentuk perkiraan yang mengakibatkan kebakaran. Api padam warga Arbes Kota Ambon bahu-membahu bersihkan puing rumah. Usai kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah dan indekos, warga Arbes bahu-membahu membersihkan sisa puing-puing rumah milik korban Sabtu 20 November 2021 siang. Pantauan tribunambon.com di lokasi, warga mulai mengangkut dan membersihkan puing-puing bangunan milik korban sesaat setelah tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api. Mulai dari kayu yang hangus hingga sofa dan perabotan rumah milik korban, satu persatu dibawa keluar oleh warga setempat. Lokasi kebakaran yang berada tepat di pinggir jalan memudahkan usaha warga untuk membersihkan puing-puing sisa bangunan. Menurut seorang warga, Rosita mengatakan warga ingin membantu meringankan pekerjaan korban kebakaran untuk membersihkan sisa-sisa kebakaran. Diketahui kebakaran terjadi pada pukul 1:30 siang tadi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Edwin Patikawa, telah mengerahkan timnya untuk memadamkan kebakaran tersebut. Ia melanjutkan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi 30 menit setelah mendapat laporan warga. Patikawa mengatakan api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah tim pemadam sampai di lokasi. Atas peristiwa naas itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dia yang punya kos-kosan atau dia kos-kosan gitu. Kebakaran ini menghanguskan 2 unit rumah milik warga, rumah permanen ya, dan juga rumah ini sebagai tempat usaha sekalian juga sebagai tempat kos-kosan yang ada di sini. Kebetulan rumah yang satu ini ada hajatan juga nih yang mengalami kebakaran. Jadi perkiraan kami dengan saksi di lapangan terus pemilik rumah,
kelihatannya ini arus pendek, kurang lebih 1 jam. 1 jam jam. selesai. Ini kan sekarang proses pendinginan saja, Iya. sudah tidak ada lagi. Ya. Terkait kerugian yang ditaksir sudah berapa Pak? Kerugian ditaksir ya, karena ini luas bangunan dengan rumah sakit permanen ini ratusan juta lah. Ratusan juta Iya. Pak ya. Selanjutnya Tribuners, Ambon masuk 11 nominasi Kota Kreatif Indonesia. Kota Ambon terpilih dalam 11 nominasi kata Kota Kabupaten Kreatif di Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis kepada tribunambon.com. Lopis mengatakan kata kreatif merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi kota dan kabupaten yang memiliki kreativitas dalam pembangunan mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Lanjutnya dari 58 kota kabupaten yang mengikuti seleksi, Ambon salah satu dari 11 kota kabupaten yang masuk nominasi. Lopis menambahkan untuk masuk dalam seleksi timnya mengirimkan sejumlah bukti yang menunjukkan Ambon terus berkomitmen sebagai kota kreatif. Dan nantinya pada Senin pekan depan 22 November, Wali Kota Ambon akan mempresentasikan program dan progres Kota Ambon. Ia berharap Kota Ambon tak hanya memiliki gelar kota kreatif maupun kota musik, namun terus menunjukkan kemampuan dan komitmen dalam mempertahankan itu. Akhirnya di 2021 penetapan kata kreatif, istilahnya kata kreatif itu singkatan dari kabupaten kota kreatif itu Ambon berhasil lolos dari 58 kota yang terseleksi di tahun 2021 ini, sehingga masuk menjadi 11 besar kota nominasi ya kata kreatif 2021. Itu artinya bahwa nanti di tanggal 22 akan dipresentasikan kata kreatif ini bisa oleh Pak Wali Kota atau juga yang mewakili untuk penetapannya segera di 2021. Dan itu sesuatu yang penting sekali untuk kota ini mempertahankan predikat kota kreatif baik secara nasional maupun juga secara internasional. Isak tangis keluarga sambut kedatangan jenazah Mou yang ditemukan tak bernyawa di pantai Pulau Buru. Keluarga histeris saat polisi membawa jenazah Waode Mou yang ditemukan tak bernyawa di pantai Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 20 November 2021. Isak tangis pun pecah saat kantong jenazah Mou sampai ke kediamannya di Pasar Baru Pal 2, Desa Namlea. Anak kandung Loode Samba mengatakan bahwa dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan atas kejadian yang menimpa orang tuanya. Diberitakan sebelumnya korban dilaporkan meninggalkan rumahnya tanpa ada alasan yang jelas pada Selasa 16 November lalu, sekitar pukul 5 sore dan tidak pulang sejak saat itu. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di pantai Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea pada Sabtu pagi. Kepala SPKT Polres Pulau Buru, Ibda Bastian Tuteru, membenarkan kejadian itu. Korban adalah perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang di SPKT Polres Pulau Buru. Setelah mendapatkan informasi temuan mayat itu, tim gabungan dari Polres Pulau Buru langsung turun ke TKP untuk mengevakuasi jasad korban. Kemudian dibawa menggunakan mobil pick-up ke kediamannya. Saya ditemukan positif untuk orang hilang yang kemarin buat laporan di SPKT Polres Pulau Buru positif. Ini juga ada anak korban yang sama-sama. Dan saat ini kita akan bawa langsung ke rumah dari keluarga. Demikian Komandan, mohon izin. Jadi kita awalnya dapat laporan dari patroli Polsek dari Namlea menginformasikan bahwa ada penemuan jenazah melewat babing kamtipmasnya yang ada di pantai Batu Boy. Kemudian dengan speed pol air mereka bawa ke pelabuhan Namlea dan bersama-sama kita dengan anggota piket yang ada di SPKT Polres Pulau Buru bersama dengan gabungan dari rekan buser sama dari Napis untuk turun ke TKP dan kita mengamankan
jenazah, dan itu positif orang yang hilang yang kemarin lapor di SPKT Polres Bulu. Dan saat ini kita sudah bawa ke rumah korban dan saat ini akan mungkin dimakamkan. Izin komandan untuk jenazah yang ditemukan positif untuk orang hilang yang kemarin. 3 atlet wakili Pulau Buru di kejuaraan Pangdam 16 Patimura 2021. Dojang Hunter Taekwondo Club HTC mengirim 3 atlet mewakili Kabupaten Buru di ajang kompetisi kejuaraan Pangdam 16 Patimura 2021. Ketiga atlet tersebut yakni Arianto Harmaji, Afrijal Tukmuli, dan Afdi Mahuda. Hal ini diungkapkan pelatih Dojang HTC Kabupaten Buru Sofyan Muhammadiyah kepada tribunambon.com saat diwawancarai pada Sabtu 20 November 2021. Pemda serta masyarakat Kabupaten Buru harapnya selalu memberikan dukungan sehingga ketiga atlet ini dapat meraih juara pada event tersebut. Dia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu mereka sehingga dapat mengikuti event tersebut. Adapun kejuaraan Pangdam 16 Patimura 2021 dilaksanakan di Karangpanjang, Kota Ambon selama 5 hari sejak Rabu 24 November hingga 28 November 2021 mendatang. Mundur. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk dada. Kalau kau senang hati mari kita. Kau senang hati injak bumi. Harapannya saya berharap dari ketiga atlet yang bersama saya saat ini dan mewakili Dojang Taekwondo Kabupaten Buru bisa membawa hasil yang lebih baik sesuai dengan perjuangan mereka selama ini, proses latihan selama ini yang begitu bagus kami lihat. Alhamdulillah saya juga minta dukungan kepada seluruh pihak masyarakat Kabupaten Buru dan terkhusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Buru. Semoga dengan adanya kejuaraan ini, kejuaraan yang telah kami bawakan kepada atlet kami dalam menuju event-event kejuaraan baik tingkat daerah, provinsi bahkan nasional, semoga taekwondo ini dia tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, Tribunas warga Kompleks Sugiarto, Kota Masohi, swadaya perbaiki jalan rusak. Sejumlah pemuda di kawasan Lorong Cinta Kompleks Sugiarto, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, memperbaiki jalan berlubang di sekitar tempat tinggal mereka pada Sabtu 20 November 2021. Aksi perbaikan jalan dilakukan pada jalur tanjakan jalan kawasan tersebut. Aksi ini juga menyikapi sering terjadi kecelakaan lalu lintas bagi sejumlah pengendara yang melewati kawasan itu. Tak hanya pemuda, para orang tua juga antusias memperbaiki jalan yang rusak sejak 2 tahun silam itu. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat perbaikan jalan menggunakan campuran semen menggantikan aspal yang telah mengelupas membentuk lubang-lubang berukuran besar. Mereka bahu-membahu mengumpulkan pasir, kemudian mulai mengaduk untuk mencampurkan dengan semen, lalu diberi air agar bisa dipadatkan pada permukaan jalan yang berlubang hingga tuntas. Bobby, salah satu pemuda, mengatakan aksi perbaikan jalan ini murni spontanitas warga yang peduli terhadap kondisi jalan yang rusak parah. Bahan pasir dan semen pun didapatkan dari sumbangan salah satu dermawan atau warga di kawasan lorong setempat. Bobby juga mengatakan bahwa perbaikan jalan secara swadaya itu dilakukan lantaran tidak mau menunggu respon pemerintah, karena pastinya akan menunggu dalam waktu yang cukup lama. Sementara ruas jalan lorong itu adalah ruas jalan utama mereka dari dan ke rumah tempat tinggal mereka. Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 November 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribunas dan selamat berakhir pekan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.